Kita lanjutkan kajian kita berkenaan dengan kepemimpinan. Ada sesuatu yang mendampinginya, jangan tidak kita perhatikan. Di dalam surah As-Sajdah di bawah ayat mengenai janji Allah akan menjadikan pemimpin-pemimpin yang memberi petunjuk dengan perintah kami selama mereka sabar, mereka meyakini ayat-ayat kami. Di bawahnya itu ada ayat mengenai perselisihan, itu mengindikasikan bahwa tentu kita akan berselisih, berbeda pendapat, ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Sungguh Tuhanmu, Dia yang memberikan keputusan di antara mereka pada hari kiamat tentang apa yang dahulu mereka perselisihkan padanya. Inna rabbaka huwa yafsilu bainahum. Sesungguhnya Tuhan kau, artinya bicara langsung kepada Nabi Muhammad SAW. Inna rabbaka, Tuhan kau, ya, huwa yafsilu bainahum. Dia, kalau diulang lagi dan dia, huwa yafsilu bainahum, akan memutuskan pada hari kiamat, yaumal kiamah, fima, tentang apa saja, ya. Kanu fi yakhtalifun, tentang apa saja yang kau perselisihkan. Ini luar biasa. Allah mengingatkan di dalam banyak kehidupan kita ini banyak perselisihan. Saya sudah merekam dengan judul perselisihan. Nanti mungkin kita lengkapi lagi. Mengenai perselisihan itu banyak sekali, ya. Baik yang bukan sekeyakinan kita, umat Yahudi, umat Nasrani, perselisihan kita, ya. Kemudian antar umat Islam sendiri, ya. Ada yang Sunni, ada yang Syiah, ada yang Wahabi. Nah, perselisihan inilah kita berusaha untuk selamat, ya, untuk selamat. Mari kita baca petunjuk-petunjuk Allah Subhanahu wa taala dalam perselisihan, ya. Pertama, di dalam surah Fussilat, Asy-Syura. Ini pedoman kita, ya. Surah Asy-Syura ayat nomor 10. Dan apapun yang kamu perselisihkan padanya tentang sesuatu, ya, dan apapun yang kamu perselisihkan padanya tentang sesuatu, keputusan terserah kepada Allah. Yang memiliki sifat-sifat demikian, itulah Allah Tuhanku. Kepadanya lah aku bertawakal.
dan kepadanya aku kembali bertobat. Di sini adalah bertobat, ya. Nah, ini merupakan pesan Allah Subhanahu wa taala bahwa keputusan itu terserah Allah Subhanahu wa taala. Jadi, di dalam perselisihan itu dijaga betul, ya, sehingga tidak menimbulkan perpecahan, apalagi sesama umat Islam. Karena apapun yang kita perselisihkan itu akan diputuskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mari kita lihat ayatnya, ya. Wa makhtalaftum fi min syai', dan apapun yang kalian perselisihkan di dalamnya, apapun, masalah akidah, masalah ibadah, masalah politik, masalah ekonomi, masalah sosial lainnya, ya, apapun, fa hukmuhu ilallah, fa hukmuhu ilallah, pada hukumnya. Ini pada hukumnya. Jadi sedapat mungkin di dalam perselisihan itu kita punya dasar-dasar pengetahuan mengenai akidah, mengenai syariat. Itulah yang menjadi dasar kita. Kita sebaiknya menguasai itu, sehingga di dalam perselisihan itu kita mendasar kepada petunjuk-petunjuk Allah dan Rasulnya, ya. Fa hukmuhu ilallah, dzalikumullahu rabbi alaih. Itulah Allah, Tuhan pencipta, Tuhanku yang memelihara aku, yang mendidik aku. Dzalikumullahu rabbi, Tuhanku itulah yang mendidikku, yang mengajariku, yang memberi petunjuk kepadaku. Ini berjalan, ya, berjalan prosesnya. Dzalikumullahu rabbi, Tuhan mendidikku, mengajarku, mengujiku, ya. Alaihi tawakkaltu, kepadanya lah aku bertawakal. Ya, apapun yang kita posisikan, ya, jangan terlalu pede, jangan terlalu bisa menyakiti orang, walaupun kita merasa itu yang benar, ya. Karena banyak hal-hal yang lain yang dijaga, dan kita bertawakal kepada Allah dan kembali kepadanya. Wa ilaihi unib, kembali kepadanya. Sebetulnya itu dalam berasal dari naba, tobat, ya. Tobat, kita kembali kepadanya, bertobat kepadanya, berserah diri kepadanya. Dan tobat yang paling tinggi posisinya itu tobat karena malu. Nah itu, ya, tobat karena malu, bukan tobat karena takut. Malu kepada Allah Subhanahu wa taala. Mari kita lihat lagi di dalam surah, sebenarnya banyak sekali Allah menggambarkan mengenai perselisihan itu. Artinya masalah perselisihan ini serius, ya. Satu yang jadi pegangan kita, sedapat mungkin, sekuat mungkin harus kita pahami hukum-hukum Allah Subhanahu wa taala, termasuk hadis, ya. Satu. Kedua, kita perlu belajar terus. Bisa saja apa yang kita punya pendapat sekarang mungkin
ilmu kita akan berkembang, tumbuh, ya. Bisa saja akhirnya berubah pendapat kita itu. Ya. Nggak usah malu, nggak usah takut. Ya. Begitu juga dalam ibadah, terus meningkat terus. Maka saya sudah sampaikan, kita bertobat mohon ampun kepada Allah itu dua macam. Istighfar itu dua macam. Satu beristighfar orang yang beriman dan istighfar orang yang takwa. Saya akan berikan contoh ya, supaya betul-betul paham. Mungkin kita lagi muda, sembahyang melompat-lompat, ada yang tertinggal, ya, ada yang tertinggal, atau puasa tidak betul sempurna dan sebagainya. Maka apabila kita bertobat, itulah tobat orang yang beriman, ya, beriman, karena kesalahan dulu. Kemudian kita sembahyangnya ajak 5 waktu tapi di rumah. Setelah kita tahu, sembahyang di masjid apalagi 5 waktu itu keutamaan. Nah, itu. Ada yang menganggap itu wajib untuk laki-laki. Nah, kita tahu setelah sekian lama merasa ilmu kita bertambah, maka pertambahan ilmulah yang menyebabkan kita istighfar. Nah, itulah istighfar orang yang takwa, ya. Istighfar orang yang takwa itu adanya pergerakan ilmu, adanya pergerakan amal, adanya pergerakan iman. Ya. Dulu saya Al-Quran itu cuma percaya aja, nah gitu kan, kita percaya. Tapi setelah sekian lama kita belajar, timbul rasa keyakinan, yakin kita tiap ayat itu kita yakini dan kita saksikan kebenarannya. Oh, apa yang dulu sikap kita terhadap Al-Quran biasa-biasa saja, baca-baca saja, paham tidak paham baca saja. Setelah kita paham, astagfirullah, merasa berdosa. Nah, berdosa itulah berdosa orang yang takwa. Mudah-mudahan ya, dalam kehidupan kita selalu kita temui. Sekarang kita lihat surah Al-Hajj ayat 69. Supaya kita tahu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allah akan mengadili di antara kamu pada hari kiamat tentang apa yang dahulu kamu memperselisihkannya. Nanti di akhirat nanti ya akan dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini ayat ini saya ambil beberapa saja karena kita bukan fokus pada perselisihan ya. Hanya banyak antara lain ayat yang mengatakan perselisihan itu hanya diselesaikan di akhirat. Ya. Jadi kalau kita berselisih artinya jangan pede. Ini pendapat saya yang paling benar. Nah, ya, yang seperti surah Asy-Syura tadi ayat 10 ya. Untuk bertawakal kepadanya dan bertobat. Semoga apa-apa yang merupakan pendapat kita atau keberpihakan kita, mudah-mudahan itu benar dengan tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala ya. Nah, ini penegasan Allah Subhanahu wa taala. Ayat 69, Allahu yahkumu bainahum. Hukum juga Allah akan menghukumi ya.
apa pendapat kita, apa dasar daripada penghukuman Allah itu Quran, ya. Ayat-ayat Quran itulah merupakan pasal-pasal yang akan menghakimi kita di akhirat nanti, ya. Allahu yahkum bainakum yaumal qiyamah fima, sama persis pada apa yang kamu perselisihkan, kuntum bihi takhtalifun, apa yang kamu perselisihkan. Artinya kita tunggu hari kiamat nanti. Maka itu kita berusaha sekuat tenaga, terutama masalah ibadah, ya. Setiap ibadah kita harus punya dasar, tahu persis, ya. Kalau banyak perselisihan mengenai suatu ibadah, supaya jangan terjebak bid'ah, caranya adalah tidak usah dilaksanakan, tidak usah kita lakukan sampai kita tahu persis, gitu ya. Nah, ini penegasan Allah Subhanahu wa taala mengenai 70, ayat 70. Tidaklah engkau tahu bahwa, yang ngasih tahu itu, ya. Alam ta'lam annallaha ya'lam. Allah memberitahu, tahu enggak kamu bahwa Allah itu tahu segalanya. Nah, gitu. Apa yang di langit dan di bumi, sungguh yang demikian itu sudah terdapat dalam sebuah kitab Lauh Mahfuz. Sesungguhnya yang demikian itu sangat mudah bagi Allah. Ini penegasan, ya. Alam ta'lam annallahu ya'lamu ma fis sama'i wal ardh. Inna dzalika fi kitab. Itu semua ada di dalam kitab Lauh Mahfuz. Inna dzalika 'alallahi yasir. Jadi pengetahuan kita bahwa nanti kita akan diadili di akhirat nanti, apa pelajaran kita peroleh? Satu, apa yang kita yakini kebenaran mengenai perselisihan, ya, yang sudah kita pertahankan, ya, itu belum final. Dengan demikian akan mempengaruhi sikap kita, ya, sikap kita terhadap perselisihan itu, sehingga perselisihan itu tidak memecah belah, tidak menimbulkan huru hara, gitu, ya. Adalah ayat lain Allah kumpulkan, ya, kita di akhirat nanti untuk dibuat keputusan, dan selalu berusaha untuk meyakinkan semua itu sehingga kita bertawakal kepada Allah dan bertobat, ya. Bisa saja keliru, ya. Nah, bagaimana ini? Yang tadi sikap, ayat ini merupakan keadaannya bagaimana, sekarang bagaimana proses dalam berselisih itu. Mari kita lihat Allah membimbing kita untuk berselisih itu cara-caranya dalam surah Az-Zumar ayat 18. Ini bukan main ayat ini, ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ada potongan ayat sebelumnya. Fabashshir ibad. Beri kabar gembira pada hamba-hamba Allah. Siapa yang diberi kabar gembira? Ya?
allazina yastami'unal qaul, yaitu orang yang senang mendengar, senang mempelajari, ya, senang memilah-milah masalah-masalah perselisihan itu, ya gitu, senang ya. Kalau ada perselisihan dia tanya, ini gimana nanti Pak, dasarnya apa, gitu ya. Allah senang sama orang seperti ini, ya. Dia senang kepada orang seperti itu, senang belajar, senang memahami, senang bertanya, ya. Ini perlu diberi kabar gembira. Fabashir ibad, ya. Alladzina yastami'unal qaul. Tapi ya, dia punya kemauan untuk memutuskan. Nah, fayattabi'una ahsana. Lalu mereka mengikuti yang terbaik. Jadi setelah bertanya, diskusi, ya, terus dia bilang, ini yang menurut saya yang terbaik. Ini menurut saya yang terbaik, ya. Tidak mendiamkan. Ya, mungkin perlu waktu yang lama, tapi dia bilang ini yang menurut saya yang terbaik. Ya, gitu. Tanpa merasa paling benar, karena dia tahu ayat-ayat lain, ya, bertawakal dan mohon ampun, bertobat pada tingkat yang lebih tinggi, gitu ya. Kemudian ditegaskan oleh Allah, orang yang punya sikap seperti itu, ya, ulaika allazi hadahumullah, bukan main, ya. Mereka itulah yang telah diberi petunjuk oleh Allah. Ulaika allazi hadahumullah, telah diberi petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan wa ulaika hum ulul albab, mereka itu orang yang hati yang baik, ya, berpikir sehat, cerdas. Mudah-mudahan kita menjadi orang-orang yang seperti ini, yang diberi petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam perselisihan. Ya. Saya kira kita batasi sampai di situ saja mengenai perselisihan. Satu, Allah menjelaskan bagaimana perselisihan itu dimanage. Kita lakukan, ini ayat surah Az-Zumar 18. Dan ini dilakukan oleh organisasi besar, organisasi besar Indonesia. Sejak Kiai Haji Ahmad Dahlan dia pegang betul, ya. Maka di dalam Muhammadiyah itu tidak pernah terdengar pertengkaran, karena ini mereka selalu tabayun, berunding, memutuskan, dan akhirnya mereka memutuskan ini yang terbaik. Ini sudah dilakukan oleh organisasi Muhammadiyah dan dilakukan oleh pemimpin-pemimpinnya secara terus-menerus, ya. Kedua, mengenai kita tahu bahwa nanti di akhir nanti, zaman nanti, ya, akan diadili Allah Subhanahu wa taala. Dan kita harus percaya bahwa apa yang kita yakini, apa yang kita pertahankan, insya Allah nanti dibenarkan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Saya kira cukup, ya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.